Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, di mana Nasdem ini sudah memperhitungkan untuk mengusung Pak Anies Baswedan maju di 2024. Untuk memilih Pak Anies dari Partai Nasdem ini melalui Rakernas, teman-teman. Rakernas ini kemarin merekomendasikan 3 nama, ada Andika, ada Anies, ada Ganjar Pranowo. Namun pada ujungnya akhirnya Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem. Nah, ketika Nasional Demokrat ini mengusung Anies Baswedan, maka di luar ini ribut, teman-teman. Bahkan di internal Partai Nasdem ada yang tidak setuju kalau Anies diusung menjadi calon presiden. Bahkan ada yang keluar, ada yang protes dan sebagainya. Namun kalau kita melihat perkembangannya, teman-teman, ada relawan Jokowi yang juga mendesak menteri-menteri dari Nasdem supaya dicopot atau di-reshuffle. Dan kemarin ada pernyataan juga dari Presiden Jokowi, sebenarnya ada kemauan untuk mereshuffle kabinet, tetapi waktunya belum ditentukan. Nah, ini menarik, teman-teman, gara-gara Nasdem ini mengusung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Ada yang ribut karena Nasdem, teman-teman, bagian dari koalisi pemerintah, koalisi Presiden Jokowi. Ini mengambil atau menaikkan Anies sebagai calon presiden, ini yang dipersoalkan. Padahal kalau kita lihat, partai koalisi pendukung pemerintah juga mengusung calon presidennya, seperti Prabowo Subianto. Ini mengusung calon presiden dari Prabowo sendiri, teman-teman. Partai Gerindra mengusung Prabowo. Kemudian dari KIB, yang ini belum mendapat calon presidennya, tetapi dari awal sudah ada Erlangga Hartarto yang akan diusung menjadi calon presiden. Nah, yang sekarang dipersoalkan adalah ketika Nasdem mengusung Anies. Inilah yang menjadi soal bagi mereka, teman-teman. Namun demikian, kalau kita melihat bahwa kalaupun Nasdem mengusung Pak Anies, sebenarnya hak partai politik, teman-teman. Dan masalah komitmen koalisi itu kan sampai 2024, koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dan Nasdem akan mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai 2024. Itu jelas yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Namun urusan mengusung calon presiden ini adalah hak dari partai politik, termasuk dari Partai Nasdem. Lalu pertanyaan kita, teman-teman, apakah akhirnya Partai Nasdem harus didepak dari koalisi pemerintah? Nah, ini ada beritanya, kita ambil dari Detik News, teman-teman. Jawaban dari semua itu, apakah di reshuffle atau tidak Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan untuk di 2024. Kita baca berita dari Detik, teman-teman. Desakan reshuffle dinilai menguat jika Nasdem, PKS, PD capreskan Anies. Jika Nasdem, Partai Demokrat, PKS mengusung Anies, ini desakan kuat mendepak Nasdem dari koalisi. Mencuat isu desakan reshuffle kabinet Presiden Jokowi usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Desakan reshuffle itu dinilai akan semakin keras jika Nasdem mendeklarasikan koalisinya untuk mendukung Anies di 2024 nanti. Saya cukup yakin kalau Nasdem deklarasi dengan parpol lain, anggaplah Demokrat dan PKS, deklarasi secara terbuka dukung Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Mungkin di situ akan makin keras desakan reshuffle itu. Karena secara terang-terangan memang Nasdem ingin pisah jalan, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, saat acara diskusi Total Politik Kamis 20 Oktober 2022. Adi menilai reshuffle tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Akan tetapi hal itu berbeda jika Nasdem segera mendeklarasikan koalisinya untuk mendukung Anies di Pilpres 2024. Kalau terkait dengan reshuffle, nggak mungkinlah rasa-rasanya dilakukan dalam waktu dekat ini sampai tahun depan. Nggak mungkin, jelas Adi. Kecuali Nasdem segera mendeklarasikan selain mendukung Anies ataupun ada parpol lain yang bergabung, PKS dan Demokrat. Kalau sudah ada 3 partai secara deklarasi mengusung Anies di 2024, kok rasa-rasanya akan mengeras desakan untuk melakukan reshuffle kabinet kepada Nasdem itu, sambungnya. Meski demikian, Adi melihat Partai Nasdem akan mendapat banyak keuntungan jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, sebab menurutnya publik akan memberikan sikap empati kepada Nasdem. Kalau reshuffle dilakukan dalam waktu sebulan 2 bulan ini, yang untung banyak Nasdem.
Oke lah, misalnya menterinya di reshuffle, tapi secara insentif tingkat empati publik itu akan deras mengalir kepada Nasdem. Itu nyata, ungkap Adi. Karena dianggap apa yang dilakukan Nasdem itu sudah betul, tapi kemudian di reshuffle hanya karena dianggap beda mazhab mendukung Anies di 2024, imbuhnya. Lebih lanjut, Adi mengatakan Partai Nasdem tidak pernah melakukan pemberontakan apapun kepada Jokowi. Dia menyebut pencapresan Anies merupakan langkah politik Nasdem untuk 2024. Secara politik, Nasdem tidak pernah melakukan pemberontakan apapun dengan Jokowi. Lalu apa yang salah saat mengusung Anies? Itu kan untuk 2024, bukan konteks tentang waktu kontrak politik yang sedang berjalan, papar Adi. Makanya sekalipun ada reshuffle, sedang dikalkulasi betul kira-kira kalau ada reshuffle jangan sampai menguntungkan Nasdem secara simpatik, sambungnya. Itu teman-teman pandangan dari Adi Prayitno ya, yang mengatakan bahwa kemungkinan besar reshuffle tidak dilakukan dalam waktu dekat karena tidak ada momen yang tepat, kecuali kalau misalkan Pak Surya Paloh mengumumkan calon presiden sekaligus koalisinya dalam waktu dekat. Itu mungkin saja akan terjadi reshuffle yang cepat karena ada desakan dari orang-orang yang tidak bersimpatik dengan Pak Anies Baswedan, orang-orang yang tidak suka dengan koalisi ini, maka hal yang dilakukan tentu desakan untuk melakukan reshuffle Partai Nasdem. Karena dianggap ini berseberangan dan Partai Nasdem ingin keluar dari koalisi yang sudah terbangun dengan Golkar, dengan PDIP, ini seakan-akan berjalan sendiri teman-teman, sudah keluar dari patronnya, sudah keluar dari madhabnya, madhab koalisi menjadi madhab oposisi. Itu kira-kira teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah wajar teman-teman kalau misalkan pada akhirnya Nasdem ini di reshuffle kader-kadernya yang duduk di kementerian. Itu di reshuffle. Saya pikir itu kan juga nggak masalah. Saya berpikirnya begini, namanya jabatan itu adalah amanah. Jabatan kapan saja itu juga bisa berhenti, diberhentikan. Misalkan menteri itu kan pembantu presiden. Kapanpun presiden mau memberhentikan, diberhentikan itu menteri. Mestinya tidak ada masalah teman-teman bagi Partai Nasdem. Kemudian juga kalau misalkan Nasdem mengusung Pak Anies, lalu dengan mengusung Pak Anies lalu diberhentikan menteri-menteri dari Partai Nasdem, tentu publik akan bersimpati kepada Partai Nasdem. Nah, dengan simpatik itu maka dukungan politik akan deras mengalir kepada Partai Nasdem, seolah-olah Partai Nasdem ini teraniaya dengan dicopotnya menteri-menteri dari Partai Nasdem. Maka itu yang mesti diperhitungkan oleh koalisi pemerintahan saat ini. Karena bagaimanapun juga teman-teman, pendukung Pak Anies itu juga cukup banyak. Kalau kita lihat kemarin deklarasi di luar Jawa ini juga cukup besar mendukung Pak Anies Baswedan. Kalau menurut pendapat saya, biarkan dua orang ini berkontestasi di 2024. Siapa sebenarnya yang akan dipilih oleh rakyat? Dan siapa sebenarnya yang berprestasi selama ini menjabat sebagai gubernur, baik Jawa Tengah maupun Jakarta. Jadi biar teruji teman-teman terkait apakah dua orang ini disukai oleh publik dan siapa yang mendapat simpati publik lebih besar, apakah Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik. Ada yang bilang bahwa ini akan terjadi polarisasi. Dalam sistem demokrasi sebenarnya tidak mengenal polarisasi, teman-teman. Demokrasi adalah di mana orang berbondong-bondong memilih calon presiden yang disukai. Ya terserah mereka. Kalau tidak memilih A, ya memilih B. Kalau tidak memilih B, ya memilih A. Kan itu saja rumusnya. Jadi dalam demokrasi, dalam pemilu pasti terjadi teman-teman gap. Pasti terjadi perbedaan pandangan. Pasti terjadi pembelahan. Namun demikian, kan ada obatnya. Habis pemilu, habis pemilihan presiden, maka berjabat tanganlah. Maka bersatulah. Itu resepnya teman-teman. Dan Indonesia sudah pengalaman terkait itu waktu pemilihan presiden Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Habis selesai Pilpres, ternyata dua orang berangkulan, bertemu, bersilaturahmi dan sebagainya. Bahkan Pak Prabowo ditawari menjadi Menhan dan Pak Prabowo mau menjadi Menteri Pertahanan di kepemimpinan Pak Jokowi. Ini real teman-teman. Jadi namanya demokrasi, keterbelahan itu adalah hal yang biasa. Kalau kita tidak mau ada keterbelahan, ya buat sistemnya. Misalkan sistem kerajaan seperti di Saudi Arabia, tidak ada keterbelahan masyarakat.
Seperti di mana? Di Brunei. Brunei itu kan kerajaan. Tidak ada keterbelahan. Biasa-biasa saja publik masyarakatnya. Tidak mikir politik. Yang dipikir adalah kerja dan kerja. Itu teman-teman kalau kita menilai soal Pilpres, soal pemilu. Biarkan dua orang ini berkompetisi di Pilpres 2024. Biarkan Anies bertemu dengan Ganjar. Siapa yang disukai rakyat, itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.